Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fih kama yuhibbunallahi radah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita hadir di rumah Allah dalam rangka bertakarub kepada Allah melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan ketika kita berdatang ke rumah tempat Allah ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Waalaikumsalam. Meninggikan derajat kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Baik, sebagaimana yang pernah kami janjikan di beberapa pekan yang lalu bahwa pekan hari ini kita akan berbicara lebih mendalam tentang syirkah, satu akad kerjasama bisnis dalam Islam. Di mana saya sengaja mengambil dua kitab. Yang pertama kitab induknya yaitu Nizamul Iqtisad fil Islam karangan Syekh Taqiyuddin Nabhani atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya Syekh Abu Ibrahim. Kemudian karangan dari pelaku ekonomi kontemporer hari ini yaitu Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari yang memang beliau fokus pelatihan terkait bagaimana pembangunan syirkah, akad-akad ekonomian. Bahkan beliau ada menulis satu kitab judulnya Udah Syirkahin Aja, yang itu mengajarkan, memberikan semangat kepada kita untuk membangun syirkah di dalam Islam. Hanya saja seperti yang kami sampaikan di awal bahwa konsepsi syirkah itu harus dimodali dengan dua perkara. Yang pertama adalah perkara keilmuan, yang kedua adalah perkara keimanan. Dua perkara ini menjadi pengikat nantinya. Kenapa? Karena kalau tidak diikat dengan dua hal ini, akan cenderung kita jatuh kepada kemaksiatan dalam syirkah. Baik itu kegagalan dalam konsepsi akadnya, kemudian kegagalan dalam menjalankan amanah akad itu sendiri. Karena memang ekonomi Islam hari ini terlalu banyak dipaksakan di dalam sistem kapitalis yang tidak menekankan konsepsi amanah, yang tidak menghubungkan antara amanah dengan konsepsi keimanan, tapi lebih kecenderungan kepada aspek manfaat. Kalau kita tidak amanah maka tidak dipercaya orang. Padahal konsepsi amanah itu adalah bagian dari perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kata para ulama, kalau Allah mengawali kalimat awalnya dengan panggilan keimanan, maka kalimat setelahnya adalah syarat bagi keimanan itu sendiri. Tidaklah sempurna sebuah keimanan sampai terpenuhi syarat dari panggilan keimanan tadi. Salah satu syarat di antara banyak syarat, kalau kita buka di dalam kitab kalangan ulama yang menulis kitab ya ayyuhalladzina amanu, di mana Allah Subhanahu wa taala beliau mengutip kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Qur'an yang mengawali kalimat itu dengan kalimat panggilan keimanan. Ada banyak perkara yang itu menjadi prasyarat keimanan. Termasuk di antaranya adalah ketika Allah memerintahkan kepada kita memenuhi akad. Baik itu akad dalam konsepsi muamalah kepada manusia yang dalam konteks keekonomian maupun muamalah lain yang sifatnya kita terikat dengan akad. Baik. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana apa yang kami janjikan, bahwa kita akan sedikit lebih mendalam mengupas terkait akad syirkah. Apa itu syirkah? Secara bahasa, syirkah bermakna penggabungan dua bagian atau lebih. Itu secara bahasa. Secara istilah,
Yang namanya syirka itu adalah akad atau transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan maksud mendapatkan keuntungan. Sehingga akad syirkah mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya akad yang lain. Seperti yang kami pernah sampaikan di awal, bahwa di dalam konsepsi muamalah ada akad yang tidak ada muamalah yang tidak mengharuskan ijab dan qabul, yang tidak mensyaratkan akad di dalamnya. Contohnya apa? Hadiah, waris, kemudian hiwalah, itu tidak mengharuskan akad. Jadi sudah ada ijab tanpa ada qabul juga boleh, ada qabul tanpa tidak mengharuskan adanya ijab dan qabul. Berbeda dengan akad jual beli, akad syirkah, akad sewa menyewa, itu mengharuskan adanya ijab dan qabul dengan syarat antara ijab dan qabul punya kesamaan. Apa yang diijabkan itu yang dikabulkan. Ya, gambaran sederhananya yang paling sering kita nampak itu dalam proses akad nikah. Kenapa akad nikah itu sering berulang? Kenapa? Karena konsepsi ijabnya kadang-kadang salah atau qabulnya yang nggak bersesuaian dengan ijab. Yang kedua, dalam konsepsi akad harus ada kejelasan objek akad. Ya. Prasyarat kedua dalam konsepsi akad itu harus ada kejelasan objek akad. Apa yang diakadkan? Kalau akad syirkah misalnya, maka yang harus diperjelas itu jenis syirkahnya apa, kemudian pembagian keuntungannya seperti apa, lama transaksi itu dibangun berapa lama, kemudian kalau terjadi usaha yang dibangun itu apa. Harus ada kejelasan begitu. Sebagai bagian dari syarat. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan, kalaupun tidak memiliki kejelasan seperti itu, tidak sampai membatalkan akad, tapi sekedar memberikan kefasatan atas akad. Kalau sebagian lain mengatakan, itu yang menyebabkan batalnya akad. Kemudian yang kedua, secara hukum, syirkah itu hukumnya boleh, mubah. Alasannya, dulu pada masa Rasulullah SAW, banyak di antara para sahabat yang melakukan akad syirkah. Bahkan, kalau kita baca riwayat tentang Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf itu, hampir seluruh orang Madinah itu pernah merasakan harta beliau, baik itu melalui hutang piutang, baik itu melalui pemberian, termasuk juga syirkah. Jadi syirkah itu adalah perkara yang biasa terjadi di dalam kehidupan para sahabat. Sehingga dari situ kita paham bahwa konsepsi syirkah di dalam Islam itu hukumnya mubah. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau, beliau menuturkan sebuah riwayat dari Sulaim bin Muslim yang berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Al-Minhal mengenai bisnis secara tunai. Maka ia berkata, saya dan mitra bisnis saya pernah membeli sesuatu dengan cara tunai dan tempo. Kemudian kami mendatangi oleh Bara bin Ajib. Kami lalu bertanya kepadanya dan ia menjawab, saya dan mitra bisnis saya, Zaid bin Arqam, juga pernah mempraktekkan hal demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, barang siapa yang memperoleh secara tunai, silakan kalian ambil, sedangkan yang memperoleh secara kredit, silakan kalian kembalikan. Ini hadis yang menceritakan tentang syirkah yang dibangun oleh para sahabat, walaupun nanti pada prakteknya ada perkara yang perlu kita pertimbangkan kembali. Termasuk apa yang disebut oleh Abu Daud di dalam kitab beliau. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang bersyirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila salah seorang di antara mereka berkhianati mitranya, maka aku akan keluar dari keduanya, tidak melindungi keduanya. Sebagian ulama mengatakan konsepsi setiap orang yang bersyirkah itu Allah akan memberikan barokahnya. Namun ketika salah satu berkhianat, apakah pemodal ataupun pengelola, maka Allah melepaskan keberkahan kepada mereka dan Allah membiarkan mereka.
syirkah itu boleh dilakukan kepada sesama muslim, boleh dilakukan kepada kafir zimmi, boleh dilakukan antar muslim dan kafir zimmi. Karena itu sah-sah saja seorang muslim melakukan syirkah dengan orang Nasrani, orang Majusi, dan kafir zimmi yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaybar yang mereka itu adalah Yahudi karena mendapatkan bagian dari hasil panen buah dan tanaman. Ini bentuk syirkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan Rasulullah SAW membangun syirkah itu dengan Yahudi Khaybar pasca penaklukan Khaybar. Imam Tirmizi juga telah meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutus seorang kepada orang Yahudi untuk meminta 2 baju untuk diserahkan kepada Maisyarah. Karena itu melakukan syirkah dengan seorang Yahudi, Nasrani maupun kafir zimmi hukumnya boleh. Ini konsep si syirkahnya. Artinya kerjasama, sama seperti jual beli, dagang, muamalah itu prinsipnya boleh saja. Dengan muslim, boleh dengan non muslim. Kemudian adapun bentuk syirkah itu ada 2. Yang pertama syirkah dalam kepemilikan atau syirkatul amlak. Yang kedua syirkah al-uqud atau yang termasuk dalam prospek pembahasan dari pembahasan ini adalah pengembangan terhadap kepemilikan. Artinya yang pertama itu syirkah amlak. Contohnya gimana? Ya. Contohnya seorang anak yang memiliki hak yang sama atas harta waris yang belum dibagi. Contoh, ada orang tua yang meninggalkan sebuah rumah. Dan itu dia punya anak beberapa orang, kita katakan 2 orang anak, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Atas rumah itu masih menjadi milik bersama atas setiap ahli waris sampai dibagi. Sehingga kalau belum dibagi, pengelolaannya, pembiayaan atas pengelolaan itu diserahkan kepada tanggung jawab bersama. Dan ini pernah terjadi. Di tempat kami itu ada kebetulan teman yang itu punya perwarisan atas harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Lumayan, Mbak. Luas tanahnya kurang lebih sekitar 40 kali 70 di daerah Krakatau, daerah kota. Ya itu cukup besar angkanya. Kalau diuangkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 miliar. Lain lagi rumahnya, lain lagi bangunannya. Dan setelah orang tuanya meninggal, saat ditawarkan akan dibagi, di antara ahli waris itu mengatakan bahwa mereka bersepakat untuk menunda selama 1 tahun. Karena proses menunda selama 1 tahun, maka harta waris itu tetap menjadi kepemilikan seluruh ahli waris. Dengan pembagian syar'inya, bahwa laki-laki dapat 2 bagian dari jatah perempuan, dan perempuan dapat 1 bagian dari jatah laki-laki. Kenapa? Karena jumlah anaknya banyak, sehingga orang tua si mayit itu nggak kebagian, adik dan kakak si mayit nggak kebagian. Beda orang yang tak punya keturunan. Nanti kakaknya dapat, abangnya dapat, adiknya dapat, kemudian orang tuanya juga dapat. Jadi proses prinsip ini yang dikatakan syirkah amlak, syirkah kepemilikan. Yang kedua adalah syirkah dalam konsepsi al-uqud, syirkah yang dibangun berdasarkan akad. Yang ini nanti pada prakteknya akan ada 3 jenis. Ada sebagian bahkan membagi menjadi 5 jenis. Yang pertama syirkah inan. Apa itu syirkah inan? Syirkah badan antara 2 orang dengan masing-masing mengeluarkan harta. Jadi saya punya harta, Bapak punya harta, kita kumpulkan harta itu menjadi 1 paket, kemudian harta itu kita serahkan kepada orang lain untuk dikelola. Antara kita berdua, itu namanya syirkah inan. Kenapa? Saya harta, Bapak harta. Sementara harta itu kita gunakan untuk dikelola oleh orang lain. Atau
harta, sama-sama harta, kemudian penggunaannya itu dibelanjakan untuk sesuatu yang lain untuk digunakan. Itu namanya syirka inan. Bersatunya dua orang yang memiliki harta namanya. Yang kedua namanya syirkah abdan. Syirkah abdan itu apa? Syirkah tubuh. Dua orang yang punya keahlian. Bapak punya keahlian bengkel, saya punya keahlian bengkel, sama-sama membuka bengkel kerjasama. Itu boleh. Kemudian yang ketiga namanya syirkah mudharabah. Satu orang pemilik harta, satu orang pemilik tenaga. Satu mengeluarkan harta, satu mengeluarkan tenaga. Artinya Bapak sebagai pemodal, saya sebagai pengelola. Seperti yang dilakukan oleh Pak Reja dengan temannya yang di Pekanbaru. Tapi yang jadi masalah, yang terjadi, yang jadi inannya banyak. Hanya saja antara inan satu dengan inan yang lain itu nggak saling berhubungan. Ini yang jadi masalah. Prinsipnya, kalau syirkah mudharabah, satu orang atau satu paket yang semuanya inan bersehubungan dengan satu paket, satu orang atau satu paket yang abdan, sehingga tidak lagi bisa dipisahkan. Kemudian yang keempat namanya syirkah wujuh. Syirkah wujuh itu kerjasama usaha kemitraan antara dua badan dengan modal di pihak lain. Artinya saya dengan Pak Reja misalnya punya kesepakatan untuk buka usaha, tapi nggak ada modal, maka minta modal dari Pak Amir. Ini namanya syirkah wujuh. Dan yang kelima namanya syirkah mufawadah. Apa itu syirkah mufawadah? Kerjasama yang dilakukan dua mitra bisnis sekaligus gabungan dari semua bentuk syirkah yang ada. Ya. Jadi ada yang badan, ada yang tenaga, ada yang badan, semua ngumpul jadi satu. Jadi satu paket gitu. Syirkah campuran namanya. Dan ini yang paling sering terjadi sekarang. Dengan catatan ada beberapa poin yang perlu diperbaiki dalam konteks hari ini. Ya. Ini beberapa konsepsi syirkah yang dibangun di dalam Islam. Dan ini sangat berbeda dengan konsepsi kapitalis. Di mana dalam konsepsi kapitalis, konsepsi syirkahnya atau kerjasamanya itu dibangun berdasarkan konsepsi firma atau perseroan, yang merupakan akad dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan bisnis bersama dengan nama tertentu yang semua anggotanya terikat dengan utang-utang perusahaan dengan jaminannya harta milik mereka tanpa batas. Maksudnya apa? Ya, kesepakatan di antara orang-orang, tapi yang sepakat itu bukan orangnya, tapi uangnya. Ini kesalahan, termasuk konsepsi syirkah perseroan terbatas atau namanya syirkah dalam konteks syirkah tadi namanya syirkah mufahadah kalau nggak silap saya, lupa saya namanya. Itu yang membangun syirkah itu antara uang, modal. Jadi yang bersepakat itu modal. Contoh, dia membangun konsepsi saham. Ya. Saya punya perusahaan, dihargai perusahaan saya sekian poin saham. Setiap orang itu silakan membeli saham. Bapak membeli berapa saham, Pak Ilyas berapa saham, Pak Amir berapa saham, Pak apa berapa saham. Kemudian digabungkan, dikerjakan oleh saya. Ini konsepsi yang keliru di dalam konsepsi Islam. Dan ini sering terpakai. Baik itu dalam konsepsi koperasi maupun dalam konsep perseroan yang ada. Padahal tidak dibenarkan perkara itu. Kenapa? Dalam Islam, kalau kita bicara akad, dalam Islam itu ada konsepsi akad namanya. Rukun akad itu ada 3. 1,
dua orang yang berakad. Artinya poin pertama saja dalam rukun akad itu dua orang, bukan dua harta. Tapi dua orang berakad, akadain. Yang dia harus memenuhi syarat-syarat akadain. Apa itu? Baligh, kemudian berakal, kemudian rasyid, cerdas. Tidak dibenarkan kita berakad kepada anak-anak. Kalau kita mazhab Syafi'i itu haram mutlak. Tidak sah akad apapun yang dibangun dengan anak-anak. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW yang mengatakan diangkatnya pena hisab dari 3 orang. Salah satunya adalah anak-anak sampai dia balik, orang yang gila sampai dia sadar, dan orang yang tertidur sampai dia terjaga. Dalam hadis lain disebutkan orang yang terpaksa. Jadi konsepsi ya jelas dalam Islam bahwa Islam itu tidak pernah memberikan hak kepada kita untuk berakad dengan anak-anak. Yang kedua kepada yang gila. Kenapa? Islam itu memberikan lepas terhadap hisab kepada mereka yang nggak waras. Kalau mereka tidak sadar, tidak berakal, maka Islam menghilangkan hak hisab terhadap mereka. Jadi orang gila melakukan apapun itu nggak bisa kita hukum. Nak dia telanjang, nak dia nabok orang, itu nggak akan bisa kita hukum. Jangankan dalam konsepsi Islam, dalam konsepsi sekarang pun hukum positif, orang gila itu nggak bisa dihukum. Karena banyak kasus kan, kayak kasus penikaman penikaman beberapa tahun yang lalu itu penikaman imam masjid, ketika tersangkanya atau pelakunya dia dibuktikan gila, maka dia dibebaskan. Termasuk juga kasus-kasus yang lain. Jadi prinsipnya dua orang yang berakad, baik yang melakukan ijab maupun yang qabul, itu sama-sama harus disyaratkan akil, baligh, dan rasyid. 3 itu. Kenapa? Karena tidak dilarang seorang muslim berakad dengan kafir zimmi atau seorang kafir zimmi berakad dengan seorang muslim. Tidak dilarang juga laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW ketika itu berakad dengan Khadijah. Walaupun akadnya adalah akad ijarah. Kemudian yang kedua, objek akad. Bahwa objek yang diakadkan itu adalah objek yang jelas kepemilikannya, kemudian jelas kehalalannya. Tidak dibenarkan mengakadkan sesuatu yang tidak jelas. Contoh, ya, seseorang menjual janin binatang yang masih ada di dalam perut. Itu nggak dibenarkan dalam Islam. Atau menjual ikan yang masih ada di dalam kolam. Jadi dengan membangun akad, ini saya jual, saya borongkan isi kolam saya sekian, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ada unsur gharar di sana, ada unsur penipuan di sana nanti. Ada unsur, ada yang dirugikan dan diuntungkan. Sama juga tak boleh menjual buah yang masih menempel di pohon. Harus diturunkan dulu. Ya, kadang-kadang sekarang praktiknya, terutama di di daerah-daerah pertanian sana, itu mereka borong pohon, nggak borong buah. Beli mangga, maka satu pohonnya berapa sekian dihargai dengan konsepsi taksiran. Dan ini prosesnya bisa mendatangkan kerugian di salah satu pihak. Yang kedua, objek akadnya itu adalah perkara yang halal. Tidak boleh melakukan objek akad kepada perkara yang tidak dihalalkan. Contoh, kita melakukan akad ijarah kepada seseorang dengan contohnya kayak kita bayar dia kalau dia mau minum khamar. Kan sering terjadi itu. Minum, nanti kalau kau berani minum, kau bayar sekian. Ini akad yang tidak dibenarkan. Kenapa? Objek akadnya adalah perkara yang haram. Yang ketiga, objek akad itu adalah perkara yang bermanfaat. Tidak dibenarkan melakukan objek akad
kepada seseorang yang mengakadkan perkara yang tidak bermanfaat. Contoh, dan ini terjadi Pak di kampung kami. Ada orang kaya, dia mensyaratkan kepada salah seorang tetangganya, tetangga orang tuanya, kemudian dengan apa? Mengatakan, kalau kau berani sanggup meninggalkan narkoba dan selalu ke masjid, maka aku bayar gaji 3 juta per bulan. Maka akad seperti ini dianggap akad yang batil. Tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu adalah kemutlakan, melaksanakan kewajiban juga kemutlakan. Tidak dibenarkan melakukan akad kepada perkara yang tidak punya manfaat. Dalam artian tadi, karena perintah meninggalkan yang khamar, meninggalkan khamar itu sudah perintah mutlak. Dibayar nggak dibayar, dia harus tetap tinggalkan itu. Atau kita mengatakan kepada anak misalnya, laksanakan sholatmu, nanti kubayar. Setiap sholat ada rupiahnya. Atau melaksanakan puasamu, setiap ada puasa ada nilainya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Fasad akad itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan, sebagiannya ulama kontemporer mengatakan kalau itu digunakan bukan dalam konsepsi ijab dan qabul, tapi dalam konsepsi memberikan motivasi kepada anak, pembelajaran kepada anak, itu masih dibenarkan. Hanya saja dalam konsepsi akadnya tertolak. Yang ketiga, terkait rukun dari akad tadi adalah redaksi akad, adanya ijab dan qabul. Bahwa ada ijab dan qabul yang itu harus bersesuaian, apa yang diijabkan dengan apa yang dikabulkan. Dan harus ada kejelasan antara ijab dengan qabulnya. Kalau ijabnya jual, maka qabulnya juga jual beli. Ijabnya sewa menyewa, maka qabulnya juga sewa menyewa. Kalau ijabnya utang piutang, maka qabulnya juga harus utang piutang. Kalau ijabnya dua, maka qabulnya juga dua. Contoh ya, dalam ijab qabul, contoh dalam pernikahan misalnya. Ketika mengijabkan itu cash, tunai, maka qabulnya juga harus tunai, disebutkan. Aku nikahkan anakku denganmu dengan mahar sekian tunai. Terima nikah anak Bapak dengan mahar sekian tunai. Tak boleh kita mengatakan utang. Karena apa? Karena ijabnya adalah tunai. Dan, ya kalau namanya tunai itu ditunjukkan Pak. Serah. Iya. Misalnya udah dibayar duluan misalnya. Kadang kan di kampung-kampung itu kan sering itu. Ketika proses tunangan, disitulah dikasih cincinnya yang merupakan jadi mahar. Maka nanti ketika akan ijab dan qabul itu ditunjukkan kepada saksi. Supaya saksi itu tahu bahwa memang maharnya sudah ditunjukkan, sudah diserahkan. Tapi kalau memang dia masih akadnya dalam bentuk utang, ya nggak ada masalah. Cuman nanti dalam proses pelunasannya itu harus disampaikan kepada saksi. Karena kan memang di Indonesia jarang kita temukan ada orang yang bertransaksi ijab dan qabulnya dalam konsepsi pernikahan dengan utang. Tapi dalam konsep syirkah itu tidak boleh Pak ya. Dalam konsep syirkah itu tidak boleh ijab qabul dengan utang. Kalau dalam pernikahan itu boleh, tapi dalam syirkah itu nggak boleh. Nggak bisa mengatakan misal, Bapak buat akad sama saya akan tanamkan modal sekian ratus juta untuk usaha bengkel dengan catatan uangnya nanti ketika tanah saya laku. Itu nggak dibenarkan. Itu fasad. Jadi ketika akad itu dilakukan, maka saat itulah harta itu diberikan. Jadi tidak boleh mengutangkan dalam konsepsi syirkah. Yang kedua terkait syarat akad. Syarat akad itu pertama adanya kelayakan terhadap dua orang yang berakad. Maksud layak tadi saya katakan ada 3 syarat. 1, baligh. 2, akil. 3, rasyid. 1, sudah dewasa. 2, berakal. 3, cerdas. Bukan orang yang bodoh. Yang kedua, kapasitas objek akad.
bagi hukum akad. Kapasitas objek akad terhadap hukum akad adalah harta yang akan diwakafkan terhalang daripada kepemilikan dalam proses pemindahan, sehingga jual beli atas harta tersebut tidak boleh terjadi. Dalam artian contoh begini, ada orang yang punya piutang kepada orang lain, kayak Pak Reja misalnya, punya piutang kepada orang lain sekitar 50 juta. Kemudian membangun akad kepada Pak Amir, akan mengatakan akan ngasih pinjam ngasih modal 50 juta kepada Pak Amir. Tapi nanti dengan catatan kalau sudah piutangnya dibayar. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kapasitas objek akad itu harus jelas kepemilikannya dan jelas penyerah terimaannya. Kadang-kadang ada ketemu gitu. Dan saya pernah ketemu itu. Kasusnya ada pengusaha yang datang memberikan modal, menjanjikan akan memberikan modal kepada kepada seorang pelaku usaha dengan catatan nanti kalau sudah cair uang pensiunnya, itu nggak boleh. Dia harus ketika membangun akad, kelayakan objek akadnya itu harus betul-betul layak untuk dilakukan akad, yaitu bisa diserah terimakan. Gak bisa juga misal Bapak misalnya punya mobil di luar kota dengan kemudian melakukan akad kerjasama dengan Pak Ilyas, mengatakan akan membangun kerjasama bisnis. Pak Ilyas yang membawa mobilnya, Pak Reza jadi pemodalnya, tapi mau nanti nunggu mobilnya balik dari rental yang lain. Nggak boleh. Kalau membangun akad, itu barangnya itu harus bisa diserah terimakan, hartanya itu bisa diserah terimakan. Atau ada yang membangun akad dengan konsepsi akan menyerahkan. Dia punya ruko misalnya, membangun akad dengan seseorang, si A punya ruko membangun akad dengan si B dengan mengatakan oke, nanti saya akan modalkan ruko saya, tapi nanti ya setelah yang nyewa itu keluar. Itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena objek akad itu tidak bisa diserahkan saat terbangun akad. Kemudian yang ketiga, akad bukan termasuk yang perkara yang dilarang oleh syariat. Tadi yang saya katakan seperti kasus mengakadkan untuk mengantarkan khamar. Karena khamar ini yang memetik, yang memeras, yang minta diperaskan, yang mengantar, yang minta diantarkan, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuang, yang meminta dituangkan, dan yang meminum semuanya sama, dapat kena dosanya. Jadi kita mengantarkan saja, karena ada pernah kita temukan itu orang yang mengatakan saya kan nggak minum, saya kan cuma supir saja, kebetulan yang dibawa tua, ya haram tetap. Kenapa? Dia ikut mengantarkan. Kemudian yang keempat, akad harus memenuhi syarat spesifiknya. Maksudnya apa? Contohnya, saksi dalam akad nikah. Persaksian dalam akad nikah itu tidak bisa dibangun kecuali beliau memenuhi syarat nikah. Tadi muslim, baligh, berakal, adil. Dalam akad nikah ya. Yang kelima, akad itu berfaedah, dan yang keenam, akad itu sah sampai terjadinya qabul, serta yang ketujuh, terjadi dalam satu majelis. Baik itu majelisnya offline, kalau dulu di zaman Nabi, zaman ulama offline, tatap muka, maupun online, itu dibenarkan. Ya. Jadi prosesnya terjadi ijab qabul, walaupun memang sebagian ulama mengatakan terjadi fasad kalau online. Kenapa? Karena tidak dipastikan ini orang bebas dari tekanan atau tidak. Karena online misalnya, dia mengatakan aku terima, aku modalin misalnya. Tapi dengan proses di balik layar itu dia terancam. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena prinsipnya dalam Islam, akad itu tidak boleh dilakukan kecuali ridho wal ikhtiar, kecuali atas keridhaan dan ikhtiar di antara keduanya.
Itu beberapa konsepsi akad, termasuk di dalam di antaranya akad yang terbangun di dalam syirkah. Berikutnya, perlu kita perhatikan dalam proses akad tadi, akad inan di dalam Islam, akad pembiayaan di dalam Islam, antara satu pelaku akad dengan pelaku akad yang lain itu harus saling memahami, saling ridho dan saling ikhtiar. Ini yang kemarin kami sempat kritisi terhadap transaksi Pak Reja, yang konsepnya antara satu dengan yang lain ini tidak saling ketemu, bahkan tidak saling tahu. Kalau ternyata kasusnya tidak saling tahu, boleh dengan catatan tadi, antara saya dengan antara Pak Reja dengan si Fulan tadi bangun akad untuk satu bidang, tapi tidak dicampur dengan bidang yang lain, tidak boleh dicampur sama sekali. Untuk apa? Untuk menetapkan konsepsi keuntungan dan kerugian berdasarkan perhitungan masing-masing. Kenapa? Karena Pak Reja tidak punya akad dengan orang yang lain. Contoh, Pak Reja punya akad sama saya, Pak Ilyas punya akad dengan saya, Pak Emir punya akad dengan saya, Pak Sugeng juga punya akad dengan saya. Tapi kan antara Pak Ilyas, Pak Sugeng dan Pak Amir serta Pak Reja itu kan nggak punya akad. Sehingga yang boleh disatukan, yang menyatu kepemilikan itu antara punya saya dengan Pak Reja saja, antara punya saya dengan Pak Ilyas saja, antara saya dengan Pak Sugeng saja, antara saya dengan Pak Amir saja. Tapi antara kepemilikan milik saya yang tergabung dengan Pak Amir itu nggak bisa digabung antara milik saya yang tergabung dengan Pak Sugeng. Ini yang kemarin sempat dikritisi. Makanya ini ada kitab bagus sebetulnya. Saya izin ya, lupa. Tadi rencana udah termasuk. Saya pikir udah saya masukkan yang apa? Rencana mau saya tinggalkan satu di sini. Di sini dijelaskan. Ya. Nah, ini ada diagram. Di sini ditunjukkan diagram bagaimana konsepsi akad syirkah. Kalau di sini pengelola, ketemu pengelola namanya akad inan. Pengelola ketemu dengan pemodal akad syirkah mudharabah. Pengelola ketemu dengan pengelola yang bergabung dengan pemodal namanya akad syirkah mudharabah juga. Kemudian pemilik modal ketemu dengan pengelola sama mudharabah. Pemilik modal ketemu dengan pemilik modal yang itu tidak terbangun apa, yang sifatnya nggak saling ketemu mereka, ini yang dikatakan batil. Ini kan terjadi pada koperasi, terjadi pada syirkah-syirkah yang ada di konsepsi kapitalis sekarang. Pada perseroan terbatas. Artinya apa? Mereka membangun saham di antara mereka. Walaupun memang saya temukan kemarin ketika ada syirkah teman itu, ya, yang mereka, saya tidak tahu mereka mengambil dalil dari mana. Di usaha kafe kemarin, itu mereka membangun begitu, masing-masing dibagi slot sahamnya, dengan nilai saham masing-masing satu slot itu 5 juta. Jadi siapapun yang ingin bergabung silakan bergabung, tapi dengan mengambil minimal 1 slot. Ada yang mengambil 1 slot, ada yang mengambil 2 slot. Ketika kami cross check di dalamnya ternyata ada kekeliruan. Dan kami sampaikan sama teman yang kebetulan dia minta pembimbingan dari kami, saya katakan jangan. Dan kalau Allah, beliau tidak mengikuti, setahun kemudian baru kebongkar di mana titik kekeliruannya. Satu, kekeliruan pertama, bahwa pengelola itu mengambil 2 kemanfaatan. 1 manfaat gaji, 2 manfaat keuntungan. Dia dapat gaji sekaligus dapat keuntungan. Yang kedua, terjadi kezoliman di antara sesama pemodal, di mana ada yang mengangkat dirinya sebagai leader di antara pemodal itu. Alhasil sekarang saya dengar hancur usahanya.
Kenapa? Karena dikatakan Allah tadi dalam hadis qudsi, Allah itu jadi orang ketiga di antara dua orang yang bersyirkah selama mereka amanah. Tapi kalau di antara mereka ada yang mengkhianat, maka Allah berlepas diri. Maka hati-hati dalam konsepsi syirkah, bahwa syirkah itu punya konsekuensi hukum yang begitu luar biasa. Di kitab ini juga ada bagian akhirnya ini ada contoh surat perjanjiannya. Kalau yang ini ada contoh bagian akhirnya itu perjanjian bagaimana kita membangun syirkah. Baik itu dari mulai akad awalnya sampai pada kalau terjadi perselisihan, apa yang harus dilakukan. Tapi ini bekas, kalau saya tinggalkan ini ridho nggak Pak? Atau nunggu minggu depan saya ganti dengan yang baru? Minggu depan aja ya. Dan itu akadnya hadiah Pak ya? Bukan? Karena ini mohon maaf, saya pikir tadi yang saya bawa, karena ini plastiknya plastik, saya pikir yang saya bawa yang baru, karena plastiknya plastik bungkusan begini. Allah alam, silakan kalau Anda diskusikan atau ditambahkan.